Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil KKU saya yang berjudul Penerapan Two-Factor Teori di Resto Kampung Gombong. Resto Kampung Gombong sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang terletak di Jalan Raya Ciwidey. Resto tersebut berdiri pada tahun 2010 dan berganti kepemilikan di tahun 2017. Alasan resto ini berganti kepemilikan di mana pada saat kepemilikan sebelumnya resto ini sepi. Tetapi pada saat kepemilikan yang baru, resto ini merupakan salah satu resto yang ramai dikunjungi, khususnya untuk salah satu restoran di Ciwidey. Tentunya hal tersebut karena kinerja daripada karyawannya. Maka dari itu, kepuasan kerja, saya tertarik untuk melihat kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja sendiri merupakan karyawan yang puas terhadap pekerjaannya, maka kinerjanya akan meningkat dan akan berdampak positif terhadap peningkatan pekerjaan. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu ada hygiene dan motivation factor. Nah, maka dari itu saya ingin mengetahui bagaimana Resto Kampung Gombong memberikan kepuasan kerja kepada karyawannya. Dan yang kedua yaitu apakah Resto Kampung Gombong dalam memberikan kepuasan kerja kepada karyawan telah sesuai dengan two-factor teori yang dikemukakan oleh Herzberg ataukah belum. Nah, kemudian untuk teorinya sendiri saya ambil dari buku Ronald Irizio yang edisi ke-6, di mana two-factor teori menyatakan bahwa menurut Friedrich Herzberg mengatakan bahwa two-factor teori bahwa dua faktor motivation dan hygiene penting dalam pembentukan kepuasan dan motivasi kerja. Nah, kemudian ada definisi operasionalnya sendiri. Yang pertama yaitu ada motivation factor. Motivation factor sendiri yaitu merupakan pemenuhan faktor-faktor untuk dapat mendorong pegawai mencapai kepuasan. Nah, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada responsibility. Responsibility sendiri merupakan tanggung jawab, merupakan kesempatan yang diberikan oleh owner Resto Kampung Gombong untuk menunjukkan kesanggupan dalam menjalankan tugas yang diberikan dengan arahan dan kemampuannya, seperti bagaimana cara owner dalam memberikan tugas, bagaimana perusahaan memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada karyawannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada achievement. Achievement sendiri merupakan peran perusahaan dalam mendorong prestasi para karyawannya untuk semangat dalam bekerja. Nah, misalnya perusahaan memfasilitasi karyawan sehingga dapat bekerja dengan baik, kemudian perusahaan mendorong si prestasi para karyawannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada recognition, di mana pengakuan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja meliputi perusahaan memberikan hadiah, pujian, ataupun feedback atas kinerja karyawannya. Kemudian yang keempat yaitu ada work itself. Work itself sendiri yaitu berat ringannya suatu pekerjaan yang dirasakan oleh karyawan tersebut, yaitu di mana usaha perusahaan untuk menangani ini meliputi perusahaan menyesuaikan pekerjaan yang cocok untuk setiap karyawan sesuai dengan keterampilan dan pengalaman kerjanya. Kemudian yang terakhir yaitu ada advancement, di mana pengembangan potensi karyawan meliputi perusahaan mengadakan pelatihan, perusahaan mengadakan promosi, dan perusahaan mengadakan naik jabatan. Nah, kemudian ada hygiene factor. Hygiene factor sendiri yaitu pemenuhan tingkat paling dasar. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan ketidakpuasan. Jadi faktor hygiene ini harus terpenuhi kalau menurut teori ini, dimana kalau tidak terpenuhi berarti akan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, itu juga sama ya, ada 5. Yang pertama ada company policy and administration, di mana suatu perusahaan tuh memiliki peraturan dan pola administrasinya masing-masing.
meliputi cara perusahaan menetapkan peraturan, respon karyawan terhadap aturan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada quality supervisi, di mana yaitu penilaian dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mengatur kedisiplinan di resto tersebut gitu. Meliputi perusahaan mengadakan pengawasan terhadap kedisiplinan para karyawan dan penilaian tentang kinerja hasil karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu ada interpersonal relation, yaitu tingkat kesesuaian yang dirasakan karyawan dalam berinteraksi dengan rekan kerja ataupun dengan atasannya. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinteraksi satu sama lain ketika bekerja ataupun berinteraksi satu sama lain dengan atasannya. Nah, kemudian ada juga working condition. Working condition di sini hal yang mempengaruhi kepuasan kerja dan produktivitas kerja. Yang berkaitan dengan hal ini diantaranya perusahaan memberikan fasilitas yang diberikan oleh karyawan untuk menunjang kinerja para karyawan. Kemudian perusahaan menentukan SOP sesuai dengan kebutuhan karyawannya. Kemudian perusahaan juga memberikan keamanan gitu dalam bekerja kepada si karyawannya. Yang terakhir yaitu ada salary atau gaji, yaitu suatu kewajiban perusahaan kepada karyawan. Hal ini berkaitan dengan cara perusahaan memberikan gaji, atas dasar apa perusahaan memberikan gaji kepada karyawannya. Nah, kemudian ada administrasi fakultas sendiri, di mana penulis awalnya mengikuti matrikulasi yang dibimbing oleh Bu Dita. Kemudian mengajukan variabel tempat yang akan dilaksanakannya kuliah kerja KKU kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Wina. Kemudian setelah mendapatkan tempat pelaksanaan KKU, membuat surat pengantar pelaksanaan KKU untuk diserahkan kepada Resto Kampung Gombong. Kemudian setelah judul disetujui oleh dosen pembimbing, penulis melanjutkan mengerjakan identifikasi masalah, maksud dan tujuan, manfaat penelitian sampai akhirnya sampai bab 5. Nah, kemudian untuk administrasi perusahaan sendiri yaitu penulis datang ke Resto Kampung Gombong untuk meminta izin apakah boleh melaksanakan KKU di resto tersebut atau tidak. Kemudian penulis memberikan surat permohonan izin untuk melaksanakan KKU di Resto Kampung Gombong sebagai salah satu syarat dapat melakukan penelitian di sana, mengetahui penerapan teori di sana. Kemudian ketiga, setelah mendapatkan perizinan dari pihak perusahaan, penulis dapat melakukan pengambilan data awal sampai akhirnya selesai. Nah, kemudian untuk pembahasan sendiri, yang akan pertama dibahas yaitu motivation factor, di mana yang pertama yaitu ada responsibility, yaitu tanggung jawab. Cara perusahaan memberikan tanggung jawab kepada karyawannya yaitu dengan cara memberikan kebebasan dan kepercayaan. Nah, kebebasan yang perusahaan kasih kepada si karyawannya yaitu berupa kebebasan menggunakan fasilitas seperti contohnya makan di luar jam kerja pun itu diperbolehkan. Kemudian kepercayaan yang perusahaan kasih nih kepada si karyawannya yaitu di mana perusahaan hanya memberikan kepada karyawan lama perintah secara garis besarnya saja, tetapi pada karyawan baru itu secara mendetail. Dikarenakan kan kalau karyawan lama pasti udah tahu gitu. Contohnya kayak misalkan ngambil gula. Kalau ke karyawan lama misalnya cuma kayak ambil gula udah, tapi kalau ke karyawan baru itu tuh kayak ambil gula di samping ini gitu-gitu. Nah, seperti itu. Kemudian memutuskan permasalahan di sini, misal owner tuh lagi nggak ada di tempat dan misal kekurangan bumbu atau apa, si karyawan tuh bisa membelinya terlebih dahulu tanpa harus bilang ke owner gitu. Nah, hasil dari diberikan kepercayaan dan kebebasan tersebut, karyawan menjadi lebih nyaman, lebih bagus dalam hasil kerjanya, bertanggung jawab dan menjaga fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada yang kedua yaitu ada achievement, di mana menyediakan alat penunjang kerja yang baik. Yang dimaksud menyediakan alat penunjang kerja yang baik di sini, jadi di mana si perusahaan ini tuh menyediakan alat-alat yang bagus, yang modern lah,
sehingga si karyawannya tuh dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. Misalnya kayak misalkan pakai blender yang keluaran terbaru gitu, yang udah canggih, kemudian pakai microwave yang nggak usah ditungguin gitu, jadi kayak yang udah otomatis kalau nanti sudah selesai akan bunyi gitu, ada pengingatnya seperti itu. Nah, tetapi di lain hal itu, cara perusahaan untuk mendorong kinerja para karyawannya yaitu juga dengan memberikan bonus. Nah, bonus di sini yaitu apabila karyawan yang dapat mencapai omset pasti akan diberikan bonus berupa uang. Nah, kemudian ada juga nih menurut si ownernya karyawan yang emang belum berubah, tetapi biasanya si owner tuh memotivasinya terus gitu biar lebih semangat dengan cara mencontohkan yang rajin itu dan dengan bonus tadi gitu, dan akhirnya ya sedikit demi sedikit pun si karyawan tersebut berubah gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada recognition atau pengakuan. Nah, pengakuan sendiri yang diberikan oleh owner yaitu berupa pujian, bonus, dan feedback. Kalau untuk pujian sendiri seperti kamu bagus nih, kamu bagus kerjanya, tingkatin lagi ya. Dan biasanya kalau pujian itu tuh munculnya di saat feedback gitu, feedback berlangsung atau saat emang si ownernya lagi lewat terus kelihatan, ih kamu bagus, ini siapa yang ngerjain rapi, nah kayak gitu. Nah, kemudian untuk bonus pun itu ada dua, yaitu bonus yang tadi apabila melebihi omset dan bonus bagi karyawan yang rajin. Nah, untuk karyawan yang rajin sendiri, yang termasuk ke dalam karyawan yang rajin sendiri yaitu yang memberikan servisnya baik, tanggap kalau dipanggil tamu, inisiatif, datang tepat waktu, bangun lebih pagi, dan bekerja lebih awal. Nah, kemudian untuk feedback sendiri, perusahaan ini tuh mengadakan feedback yaitu 1 minggu dan 1 bulan sekali. Kalau yang 1 minggu itu tuh fleksibel waktunya. Kalau misalkan emang di restonya lagi sepi gitu, maksudnya tuh fleksibel di sini tuh tidak selalu 1 minggu itu dilaksanakan, karena ngelihat juga waktu kalau emang waktunya mepet gitu, banyak pengunjung, jadi yang 1 minggu itu tuh tidak dilaksanakan. Jadi kalau yang konsisten dilaksanakan itu tuh feedback yang 1 bulan sekali. Nah, untuk feedback sendiri itu tuh ada individu dan kelompok. Kalau individu itu tuh dilaksanakannya di rumah owner, sedangkan untuk kelompok biasanya dikumpulkan di dalam satu ruangan, kemudian di feedback gitu per divisinya. Nah, menurut owner sendiri akan adanya feedback ini yaitu mengetahui nih kendala dan menyelesaikan permasalahan, sehingga diharapkan bekerja bisa lebih baik lagi. Selain itu, dalam feedback ini pun owner mempersilahkan gitu karyawan untuk aspirasinya, atau untuk feedbacknya untuk owner apa gitu, ataupun untuk memfeedback rekan kerja yang lainnya. Tapi kalau ke owner tuh biasanya lebih ke tentang fasilitas, misal kayak itu nih Pak kayaknya, atau Bu kayaknya ini lebih baik kalau dijadiin taman dibanding jadi lahan kosong. Dan itu pun ya didengar sih sama ownernya karena merupakan masukan gitu. Atau enggak lagi ada masalah nih antar divisi gitu, dan biasanya itu dapat diselesaikan. Jadi owner pun nanya lagi gitu, ayo baiknya mau kayak gimana, kayak gitu. Selain itu, feedback tersebut pun dibantu oleh 1 orang manajer ya. Kemudian work itself, pekerjaan itu sendiri. Nah, di mana work itself di perusahaan ini tuh dilihat dari hasil freelance. Jadi kalau di freelance tuh si karyawannya tuh ditempatin gitu secara rolling. Kemudian nanti apabila si resto ini membutuhkan karyawan, berarti akan mengambil yang freelance itu, dan freelance itu biasanya cuma di hari Sabtu sama Minggu. Nah, kemudian freelance ini tuh dulu pernah sih ownernya jadi kayak muter gitu ya sesudah diangkat menjadi karyawan. Nah, ada pemutaran, ada rotasi divisi gitu, khususnya ya bagi pelayan sama yang buat jus gitu ya, yang di pantry tapi hanya yang buat jus bukan koki yang masak. Nah,
itu tuh ternyata ngerasa nggak cocok gitu, dan akhirnya dikembalikan lagi. Maka dari itu menurut perusahaan cara freelance inilah yang paling tepat gitu. Nah, terus di mana temuan saya yang baru, cara perusahaan ini meringankan atau merasa cocokkan individu dengan pekerjaannya itu bukan dengan melihat pengalaman ataupun melihat pengalaman kerjanya, tetapi si owner sendiri yang membantu karyawannya sehingga karyawan tersebut merasa ringan gitu, dan karyawan tersebut dianggap oleh owner sendiri sebagai keluarga. Dan setelah saya cross check ke salah satu karyawan, memang benar bahwa dia tuh dulu tuh kesini pun nggak bisa apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi setelah dilatih ternyata dia bisa gitu. Nah, itulah temuan baru yang bukan tidak sesuai sih, yang temuan baru yang di luar dari teori gitu. Nah, kemudian ada attachment grow on job. Nah, di sini juga cara perusahaan dalam mengembangkan kinerja dari karyawannya yaitu dengan cara mengirimnya pelatihan. Tetapi untuk pelatihan ini hanya untuk divisi koki saja, sedangkan untuk waiters ataupun yang mencuci piring biasanya itu hanya dibimbing oleh ownernya. Ini pun owner pun menyadari bahwa kalau misalkan waiter diadakan pelatihan itu tuh akan lebih baik gitu hasilnya. Tetapi karena faktor biaya, jadi owner mempertimbangkan itu untuk diberikan arahan atau pelatihan oleh owner dan manajernya saja. Nah, kemudian ada hygiene factor ya, pembahasan mengenai hygiene factor. Dimana yang pertama yaitu ada company policy and administration, dimana itu tuh perusahaan ini tuh memiliki aturan tersendiri seperti datang tepat waktu, kemudian datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kalau misalkan mau keluar di jam kerja itu harus izin terlebih dahulu. Nah, kemudian perusahaan juga memiliki sanksi. Kalau 1-2 kali itu melanggar, berarti hanya mendapatkan teguran atau berupa peringatan. Tetapi kalau sudah 3 kali, biasanya punishment-nya disuruh pulang, kayak gitu. Nah, kemudian dalam membuat aturan sendiri, perusahaan ini tuh melibatkan si karyawannya. Contohnya, dulu tuh cara perusahaan ini membuat aturan tuh berawal dari karena adanya masalah di lapangan gitu saat bekerja. Contohnya pada peraturan tidak boleh memainkan handphone. Kalau dulu tuh boleh, yang penting kayak tahu waktu. Cuman kalau sekarang, jadi pada saat membuat peraturan si perusahaan itu waktu itu bakal buat peraturan kalau nanya nih ke karyawannya, mau dilarang, mau pas masuk gak boleh bawa HP, jadi kayak dititipin gitu, atau mau boleh main HP tapi tahu waktu. Jangan kayak kemarin banyak tamu yang manggil, jadi si karyawannya tuh malah main Mobile Legend gitu katanya. Nah, akhirnya si karyawan pun memilih ya udah tetap main HP tapi jadi tahu waktu gitu. Dan akhirnya karyawan pun memilih itu dan memberikan dan dari situ kalau ini apa gitu, kalau melanggar apa, nah ya diambil katanya handphonenya. Nah, tapi setelah dari situ ya si karyawannya emang jadi berkurang gitu main handphonenya kayak gitu. Kalau saat bekerja ya khususnya, kecuali kalau misalkan lagi nggak ada tamu, nah baru si karyawan itu main handphone. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada quality supervisi, dimana perusahaan ini tuh mengawasi si karyawannya dengan turun langsung ke lapangannya. Owner turun langsung ke lapangan. Apabila owner sedang tidak ada, biasanya itu tuh ada seorang manajer yang membantunya. Nah, kemudian owner pun memberikan penilaian, yaitu yang dilaksanakan 1 bulan sekali dengan merating dari yang rajin sampai tidak rajin. Itu tuh berdasarkan penilaian owner dan penilaian manajer. Kemudian yang ketiga,
Dan respon karyawan akan adanya kualitas ini tuh jadi merasa enak gitu, katanya merasa diperhatikan. Kemudian kalau menurut ownernya sendiri, dengan adanya penilaian jadi karyawan tuh tidak berleha-leha gitu, karena tahu kan akan adanya penilaian, dan penilaian itu tuh nggak dikasih tahu kapan, jadi kayak cuman owner lewat-lewat doang gitu, padahal itu tuh emang penilaian kayak gitu. Nah, kemudian ada interpersonal relationship, dimana menurut owner sendiri hubungan yang terjalin antara atasan ataupun rekan kerjanya itu cukup baik. Dimana kalau menurut owner nggak ada tuh karyawan yang cemburu sosial. Dan dimana owner pun kepada karyawan, khususnya semua karyawannya itu menganggap sebagai keluarga. Nah, cara owner nih membuat iklim positif gitu ya, atau interpersonal yang baik di antara karyawannya itu dengan cara melakukan kegiatan secara bersama gitu, seperti futsal, aerobik, kemudian liburan bersama, terus tuh ya makan bersama, jajan bersama gitu. Nah, walaupun pada saat ini futsal dan aerobik pun tidak berjalan, dikarenakan itu tuh kan kalau futsal pulang kerja dan karyawannya banyak yang mengeluh capek gitu kalau pulang kerja futsal. Awalnya emang oke-oke aja. Nah, maka dari itu ditiadakan. Untuk dampaknya sendiri menurut perusahaan nggak ada dampak sih, soalnya kan masih ada kegiatan yang lain yang dilakukan secara bersama-sama sehingga bisa mengenal satu sama lain gitu. Nah, kemudian untuk working condition sendiri, fasilitas yang diberikan perusahaan gitu sehingga si karyawan tuh nyaman gitu ya dalam bekerja, yaitu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan. Nah, fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan ini, fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu seperti mes, makan bebas, terus 1 mobil dan 3 motor, dan itu boleh digunakan dipinjam oleh karyawan gitu, misalkan buat pulang kampung dulu kayak gitu. Nah, perusahaan pun dalam menyediakan fasilitas tentunya turun langsung ke lapangan dan mendengar aspirasi para karyawannya. Contoh kalau yang lihat langsung dulu, yang awalnya mes tuh satu ruangan, jadi kayak ngegelar kasur kayak gitu buat semua karyawan gitu. Ya, maksudnya itu cuma karyawan laki-laki dan perempuan gitu. Ada 2 mes. Nah, kalau sekarang dibuatkan per kamar gitu, karena owner berpikir akan lebih nyaman kalau per kamar, dikarenakan kan ada privasinya masing-masing. Kemudian yang usulan dari karyawan itu ada yang ingin disediakannya lemari, dan itu dipenuhi oleh si ownernya. Kemudian selain itu perusahaan pun menjamin keamanan kerja karyawan, di mana apabila sakit itu diantar langsung oleh owner, kalau enggak oleh pekerja yang lain, dan dibiayai oleh owner. Kemudian apabila ada kecelakaan kerja pun itu ditanggung oleh perusahaan sampai si karyawan itu sembuh. Contohnya pernah ada koki gitu yang kecelakaan dan itu ditanggung sampai sembuh. Nah, kemudian ada juga pemadam api gitu di dapurnya. Nah, untuk gaji sendiri, owner memberikan gaji sesuai dengan hasil kinerjanya. Nah, owner sendiri tuh memberikan gaji sesuai hasil kinerjanya, yaitu yang merating tadi rajin sampai tidak rajin. Dan selain itu owner pun memberikan kesempatan naik gaji. Nah, kesempatan naik gaji ini biasanya bagi karyawan lama dan bagi karyawan yang rajin gitu. Yang rajin tuh yang tadi, yang kayak tadi, yang bangunnya tepat waktu, bekerja lebih awal, kayak gitu-gitu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Resto Kampung Gombong telah menerapkan beberapa faktor kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Fredrik Herzberg. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang kurang optimal. Kemudian, Resto Kampung Gombong kurang menerapkan salah satu faktor yang dikemukakan oleh Herzberg, yaitu pada advancement atau grow on job, dimana untuk responsibility itu sudah sesuai dengan teori,
achievement pun sudah sesuai dengan teori, recognition pun sudah sesuai dengan teori, begitupun achievement. Tapi untuk work itself, penulis menemukan penemuan baru di mana bahwa seseorang tuh dapat bekerja apapun pekerjaannya asalkan dia tuh udah nyaman gitu sama si perusahaan itu. Nah, kemudian untuk attachment grow on job, di mana si perusahaan ini tuh tidak ada melaksanakan naik jabatan, promosi jabatan, dan untuk pelatihannya sendiri itu belum konsisten dilaksanakan. Kemudian untuk company policy and administration itu sudah sesuai, quality supervisi sudah sesuai, interpersonal relation sudah sesuai, working condition sudah sesuai, dan gaji pun sudah sesuai dengan yang ditemukan oleh Herzberg. Presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.